Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunyad-din wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya sebagai moderator dan juga ada presentator lainnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang ketujuh yaitu hadis maudhu dan hadis palsu. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Zulkifli. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya akan memberikan materi. Mohon slide-nya. Definisi hadis maudhu. Secara etimologi, kata maudhu adalah isim marfu berbentuk objek dari kata wado'a yang berarti diletakkan atau ditinggalkan atau digugurkan dan atau dibuat-buat. Dan secara terminologi, hadis maudhu adalah kedustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Motivasi pemalsuan hadis, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah motivasi politik, yang kedua ada pendekatan kepada Allah, yang ketiga ada menodai Islam, yang keempat adalah menjilat penguasa, yang kelima mencari rezeki, dan yang terakhir mencari popularitas. Nah, contoh hadis palsu yang ingin menjilat penguasa, misalnya yang dilakukan Ghiyas bin Ibrahim An-Nakhfa. Untuk menjilat penguasa, ketika ia masuk ke istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati, Ghiyas berkata, "Tidak ada perlombaan kecuali ada anak panah atau unta atau kuda dan atau burung." Ketika mendengar hadis palsu itu, Al-Mahdi memberi hadiah 10.000 dirham kepada Ghiyas. Tetapi setelah mengetahui bahwa Ghiyas itu pendusta, burung tersebut disembelih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Zulkifli dan selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Siti Nurhaliza. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada cara-cara orang memasukkan hadis. Yang pertama, pemalsu membuat kata-kata atau matan dari dirinya sendiri, kemudian membuat sanad atau jalur periwayatan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pemalsu mengambil perkataan para ulama, kemudian dibuatkan sanadnya. Next. Hukum menyebarkan hadis palsu. Para ulama bersepakat bahwa menyebarkan hadis palsu hukumnya haram, kecuali apabila penyampaiannya itu dalam rangka menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Imam Al-Ju'aini mengatakan bahwasannya orang yang memasukkan hadis maka dia telah keluar dari Islam. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nurhaliza. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Saudari Siti Nur Amanah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pertama, cara mengetahui atau hadis palsu.
1. Pengakuan pemalsu hadis seperti yang dilakukan oleh Abu Ismah Nuh bin Abu Maryam tentang keutamaan membaca surat dalam Al-Quran. Yang kedua, semi pengakuan pemalsuan hadis. Yang ketiga, subjektivitas perawi apabila perawi fanatik terhadap kelompok tersebut lalu mengukultuskan pemimpin kelompoknya tersebut dan dia meriwayatkan hadis tentang keutamaan pemimpinnya tersebut dapat dikatakan bahwa hadis itu palsu. Yang keempat, keganjilan dalam materi hadis dapat dilihat dari bahasa yang dipakai buruk, susunan kalimat tidak sempurna, hadisnya bertentangan dengan sejarah atau ayat Al-Quran. Yang kelima, perawinya berdusta. Jika dalam sanad terdapat perawi pendusta, maka hadis tersebut palsu. Baik, selanjutnya. Para pemalsu hadis. Yang pertama ada Aban bin Ja'far An-Numaiki, membuat 300 hadis palsu. Yang kedua ada Ibrahim bin Zaid Al-Aslami, membuat hadis palsu dan disandarkan pada Imam Malik. Yang ketiga Ahmad bin Abdullah Al-Juwaini, membuat hadis palsu untuk kepentingan kelompok. Yang keempat ada Jafir bin Zaid Al-Ju'afi, membuat 30.000 hadis palsu. Yang kelima ada Nuh bin Abu Maryam. Yang keenam ada Muhammad bin Syuja Al-Wasiti. Yang ketujuh ada Al-Haris bin Abdullah Al-Awar. Yang ke-8 ada Muhammad bin Syahid Al-Maslub. Yang ke-9 ada Abu Yahya. Yang ke-10 ada Al-Waqi dan lain-lain. Baik, ya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nur Amanah. Yang materi keempat akan dibacakan oleh Saudara Reja Putra. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya ada kitab-kitab hadis palsu. Di antaranya adalah 1. Al-Maudu'af karya Ibnu Al-Jauzi. Kedua, Al-Ali Al-Masnu'ah fi Al-Ahadis Al-Maudu'ah karya As-Suyuti. Yang ketiga ada Tanjih Asy-Syariah Al-Marfu'ah An Ahadis Asy-Syani'ah Al-Maudu'ah karya Ibnu Ar-Raq Al-Kanani. Keempat ada Tazkirah Al-Maudu'ah karya Ibnu Tahlil Al-Maqdisi. Yang kelima ada Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Ahadis Al-Maudu'ah karya Asy-Syaukani. Kemudian ada hadis palsu dalam kitab tafsir, di antaranya Tafsir As-Salabi, yang kedua Tafsir Al-Wahidi, yang ketiga Tafsir Az-Zamakhsyari, yang keempat Tafsir Al-Baidawai. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reja Putra. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kami tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.